Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome to. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang sedang menyaksikan video ini. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Jadi, perkenalkan, nama saya Nur Ilmi dengan NIM 202020388420205 dari kelas A Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sifat parabola dalam fungsi kuadrat. Jadi, baiklah, pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk mengetahui sifat-sifat parabola, maka terlebih dahulu harus diketahui sifat-sifat dari a, b, c, dan d-nya. Sebelum kita mengetahui apa-apa saja sifat dari a, b, c, dan d, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa-apa peran A, B, C, dan D dalam suatu fungsi kuadrat. Yang pertama, A berperan untuk menentukan seberapa cekung atau cembung parabola yang dibentuk oleh fungsi kuadrat. Sedangkan B berperan menentukan kira-kira posisi X puncak parabola atau sumbu simetri cermin dari kurva yang dibentuk. C berperan menentukan titik potong fungsi parabola yang dibentuk dengan sumbu y atau saat x-nya sama dengan 0. Sedangkan D-nya sangat mempengaruhi suatu grafik fungsi kuadrat dan merupakan cara untuk mencari apa sifat dan banyak penyelesaian dari suatu fungsi kuadrat. Langsung saja kita beralih ke sifat A. Sifat A yang pertama adalah jika A-nya lebih besar 0 atau jika nilai A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Misalkan jika A-nya 1, jika A-nya 1, 2, 3, dan seterusnya atau lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Sifat A yang kedua adalah jika A-nya lebih kecil 0 atau jika nilai A-nya lebih kecil dari nilai 0, seperti min 1, min 2, dan seterusnya, maka parabola akan terbuka ke bawah. Untuk lebih jelasnya kita dapat memperhatikan pada gambar yang pertama, yaitu A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Pada gambar yang kedua, jika A-nya lebih kecil dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Baiklah, kita beralih ke sifat B. Sifat B yang pertama adalah jika tanda A-nya sama dengan tanda B, maka titik puncak berada di sebelah kiri sumbu y. Jadi misalkan tanda A-nya bertanda lebih besar dan B-nya juga bertanda lebih besar, atau tanda A-nya sama dengan tanda B, maka titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu y. Sifat B yang kedua adalah jika tanda A-nya tidak sama dengan tanda B, misalkan jika tanda A-nya bertanda lebih besar sedangkan tanda B-nya bertanda lebih kecil, yaitu tandanya berbeda, maka titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu y. Dan sifat B yang ketiga adalah jika B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetrinya tepat berada di sumbu y, bukan di sebelah kanan maupun di sebelah kiri sumbu y. Untuk lebih jelasnya kita dapat memperhatikan pada gambar. Pada gambar yang pertama, titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu y karena tanda A dengan B-nya sama-sama bertanda lebih besar dari 0. Pada gambar yang kedua, B-nya sama dengan 0, maka titik puncaknya ada pada sumbu y, bukan di sebelah kanan maupun di sebelah kiri sumbu y. Sedangkan pada gambar yang ketiga, tanda A dengan tanda B-nya berbeda, maka titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu y.
Selanjutnya adalah sifat C. Jadi sifat C yang pertama, jika C lebih besar 0 atau jika nilai C-nya lebih besar dari nilai 0, maka titik potong dengan sumbu Y di titik positif. Maksudnya, jika nilai C-nya lebih besar dari 0, maka memotong sumbu Y di sumbu yang positif. Sedangkan sifat C yang kedua, jika C-nya lebih kecil dari 0, maka titik potong dengan sumbu Y di titik negatif. Jadi jika nilai C-nya lebih kecil dari 0, maka titik potongnya memotong di sumbu Y negatif. Dan sifat yang ketiga adalah jika C-nya sama dengan 0, maka titik potongnya tepat pada titik 0,0. Jadi jika C-nya sama dengan 0, maka memotong tepat pada titik 0,0. Untuk lebih jelasnya, kita dapat memperhatikan pada gambar. Jadi pada gambar yang pertama, C-nya lebih besar dari 0, maka memotong sumbu Y positif. Jadi terdapat dua gambar parabola di situ, di mana parabola yang terbuka ke atas itu A-nya lebih besar dari 0, dan parabola yang terbuka ke bawah A-nya lebih kecil dari 0. Pada gambar yang kedua, grafik memotong sumbu Y di pusat 0,0. Jadi jika C-nya sama dengan 0, maka memotong sumbu Y di pusat 0,0. Dan pada gambar yang ketiga, C-nya lebih kecil dari 0, maka memotong sumbu Y di sumbu Y negatif. Yang terakhir adalah sifat D. Sifat D yang pertama adalah jika D-nya lebih besar 0 atau jika D-nya bernilai lebih besar dari 0, maka memotong dua titik di sumbu X. Sifat D yang selanjutnya adalah jika D-nya sama dengan 0, maka menyinggung garis sumbu X. Menyinggung berarti tidak memotong ya, hanya menyinggung. Sedangkan sifat D yang ketiga adalah jika D-nya lebih kecil dari 0, maka tidak menyinggung sumbu X. Untuk lebih jelasnya kita dapat memperhatikan pada gambar. Jadi di gambar pertama itu ada D-nya lebih besar dari 0 dengan A-nya juga lebih besar dari 0. Jadi parabolanya terbuka ke atas dan memotong dua titik di sumbu X karena D-nya lebih besar dari 0. Di gambar yang kedua, D-nya sama dengan 0 dengan A-nya lebih besar dari 0 atau parabola terbuka ke atas. D-nya itu menyinggung garis X. Menyinggung maksudnya bukan memotong ya, hanya menyinggung seperti pada gambar yang kedua. Dan pada gambar yang ketiga, A lebih besar dari 0 dengan D lebih kecil dari 0, maka D-nya itu tidak menyinggung garis X. Jadi seperti mengambang. Sedangkan di gambar A yang lebih kecil dari 0, sama halnya tadi, A-nya lebih kecil dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. D-nya lebih besar 0, maka memotong dua titik. Begitupun dengan D-nya yang sama dengan 0, maka menyinggung titik X. Selanjutnya D-nya lebih kecil dari 0, maka tidak menyinggung garis X. Jadi perbedaan antara keenam gambar ini adalah ada 3 gambar yang A-nya lebih besar dari 0 dan ada juga 3 gambar yang A-nya lebih kecil dari 0. Jadi ada yang parabolanya terbuka ke atas dan ada parabola yang terbuka ke bawah. Jadi sekian dari saya. Syukron, terima kasih, thank you. Saya akhiri dengan kata akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.